Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, sedang mendalami keterkaitan Sadikin Rusli dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G. Apakah ada kaitannya dengan pihak BPK? Itu sedang kami dalami, kata Ketut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin 16 Oktober 2023. Penyidik Jampitsus Kejagung menetapkan Sadikin Rusli sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G pada Minggu, 15 Oktober 2023. Keterangan lengkap mengenai penetapan tersangka Sadikin Rusli, Ketut mengatakan pihaknya akan mengumumkan pada Senin siang. Sadikin Rusli ditangkap di kota Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 14 Oktober 2023. Selain penangkapan, tim penyidik juga menggeledah kediaman Sadikin di Manyar Kertoarjo, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sadikin ditangkap dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang, TPPU, dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi pada penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Sebelum Sadikin Rusli, penyidik Jampitsus Kejagung juga menetapkan Edward Hutahayan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan TPPU. Dengan penetapan dua tersangka baru tersebut, maka total jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo menjadi 13 orang. Sebelumnya, nama Sadikin sempat terungkap di dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, dari keterangan saksi mahkota dan terdakwa atas nama Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windy Purnama. Dalam sidang ini, Windy menjadi saksi terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, Direktur Utama, Dirut, Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan ex-tenaga ahli Human Development, HUDEF, Universitas Indonesia, UI, Yohan Suryanto. Di situ, Windy mengungkap ada aliran dana terkait proyek BTS 4G Kominfo yang mengalir ke Sadikin. Windy juga mengaku mendapat nomor telepon Sadikin dari ex-direktur Bakti Kominfo. Nomor dari Pak Anang, seseorang atas nama Sadikin. Nomor teleponnya diberikan oleh Pak Anang lewat signal, kata Windy dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, Selasa, 26 September 2023. Berapa, kata Hakim Fahzal. Windy tidak langsung menjawab berapa nominal yang diserahkan ke Sadikin. Namun, Windy menyampaikan bahwa ia bertanya kepada Anang uang 40 miliar rupiah itu diperuntukkan kepada siapa. Itu saya tanya, untuk siapa, untuk BPK, Yang Mulia, kata Windy menirukan komunikasinya dengan Anang. BPK atau PPK? Kalau PPK pejabat pembuat komitmen. Kalau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang mana, kata Hakim Fahzal menegaskan. Badan Pemeriksa Keuangan, Yang Mulia, kata Windy. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.